Sejak matahari mulai tenggelam, aku sadar jalur yang kulalui tak lagi terasa normal. Setiap langkah seakan membawaku semakin jauh dari dunia yang kukenal. Kompas di tanganku berputar tak menentu, dan sinyal di ponsel telah lama menghilang. Hutan ini terlalu sunyi, tidak ada suara serangga, tidak ada hembusan angin yang wajar. Keheningan itu menekan dada, membuat napasku terasa berat. Ada perasaan ganjil, seperti seseorang berjalan tepat di belakangku, mengikuti tanpa suara. Namun setiap kali aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Di tengah rasa putus asa, sebuah desa muncul dari balik kabut, berdiri sunyi seakan terpotong dari waktu. Aku terdiam lama menatapnya, karena aku yakin desa ini tak pernah ada di peta manapun. Lentera-lentera itu menyala sendiri, meski tak ada tanda kehidupan. Yang lebih aneh, aroma kemenyan dan tanah basah menyeruak kuat, membuat kepalaku sedikit pusing. Naluriku berkata untuk berbalik arah. Namun kakiku justru melangkah maju, seakan ada sesuatu yang memanggil dari dalam desa itu. Tanpa kusadari, seorang kakek sudah berdiri di hadapanku. Aku tak ingat melihatnya datang. Senyumnya kaku, terlalu lama untuk disebut ramah. Saat ia berbicara, suaranya serak dan pelan, seperti angin yang keluar dari lorong kosong. Ia menyebut namaku, padahal aku yakin belum pernah bertemu dengannya. Tubuhku merinding ketika ia mempersilahkanku masuk, dan anehnya, rasa takut itu bercampur dengan dorongan kuat untuk menuruti ucapannya, seolah penolakanku bukan lagi pilihan. Semakin dalam aku melangkah, semakin terasa bahwa desa ini hidup dengan cara yang salah. Orang-orang di sini tidak berbicara, tidak tersenyum, bahkan tidak saling menoleh satu sama lain. Namun saat aku lewat, semua kepala bergerak bersamaan, mata mereka mengikutiku tanpa ekspresi. Udara terasa dingin menusuk tulang, dan aku mulai menyadari bahwa tak satu pun dari mereka terlihat bernapas. Perasaan terjebak perlahan muncul, seakan aku telah melanggar batas yang seharusnya tak pernah kulewati. Ketika malam benar-benar turun, desa itu berubah menjadi tempat yang tak lagi bisa kusebut nyata. Jam tua di balai desa berdetak terbalik, dan saat itulah aku sadar waktu di sini tidak mengikuti hukum dunia manusia. Kabut menebal hingga kakiku hampir tak terlihat, dan dari dalamnya muncul bayangan-bayangan gelap yang bergerak pelan, mengelilingiku. Saat itu aku mengerti satu hal yang mengerikan, aku tidak tersesat ke desa ini, melainkan dipilih untuk datang, dan belum tentu diizinkan pergi. Aku dipersilakan masuk ke salah satu rumah, meski tak pernah benar-benar mengangguk setuju. Begitu kakiku melangkah ke dalam, udara berubah pengap dan berat, seolah ruangan ini telah lama tertutup dari dunia luar. Aroma busuk bercampur kemenyan menusuk hidung, membuat kepalaku berdenyut. Sesajen-sesajen itu terlihat baru, seakan disiapkan beberapa saat sebelum aku datang. Saat itulah aku mulai curiga, persembahan ini bukan untuk mereka, melainkan untuk sesuatu yang menjaga desa ini tetap ada. Di balik sekat bambu, terdengar suara air mendidih yang tak wajar, terlalu keras untuk ruangan sekecil ini. Seorang perempuan berdiri diam di depan periuk, tak bergerak meski uap panas mengepul ke wajahnya. Ketika aku memanggilnya pelan, ia perlahan menoleh. Wajahnya pucat tanpa bola mata, hanya lubang hitam yang menganga. Jantungku hampir berhenti saat ia tersenyum dan berbisik bahwa makan malam sudah siap, untuk tamu yang tak boleh menolak. Aku duduk di ujung meja, dikelilingi mereka yang tak lagi bisa kusebut manusia. Makanannya tampak biasa, tapi entah mengapa bau amis menyengat kuat. Saat lampu berkedip, aku melihat bayangan di lantai. Hidangan itu berubah menjadi potongan tubuh manusia. Tangan-tangan pucat mulai bergerak, sendok berdenting pelan, dan aku sadar satu kesalahan kecil saja, menolak makan, bisa membuatku menjadi bagian dari hidangan berikutnya.
Saat denting jam kembali terdengar, desa ini seperti bernapas. Tanah bergetar pelan, dan simbol-simbol aneh muncul di jalanan, berpendar merah seperti luka yang terbuka. Aku mulai mengingat cerita-cerita lama, tentang desa yang tak kasat mata, yang hanya muncul saat dunia manusia lengah. Desa ini hidup dari mereka yang tersesat, dan aku baru menyadari, jumlah warga di sini mungkin bertambah dari orang-orang sepertiku. Dengan sisa keberanian, aku mencoba mencari jalan keluar. Gerbang itu masih ada, tapi kini terasa mustahil dijangkau. Setiap langkah mendekat, jaraknya justru semakin menjauh. Dari balik kabut, muncul sosok besar tanpa wajah, berdiri diam namun terasa sangat dekat. Saat itulah aku sadar, desa ini tak hanya ingin menahanku, ia ingin aku menjadi bagian darinya selamanya.